Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Ya, kali ini saya akan membuat channel YouTube saya ini dengan topik kadang banyak orang bertanya ya, apa saja yang dibutuhin sih kok untuk buka suatu kedai itu budgetnya berapa, ya kan? Banyak sekali aku lihat orang menanyakan hal-hal seperti itu. Ya, jadi di sini nanti saya akan kasih rinciannya ya. Kira-kira apa saja yang kalian butuhkan dan juga kira-kira budgetnya berapa saja ya. Jadi nanti saya kasih lihat perhitungannya, ya ini hanya perhitungan saya ya. Jadi kalian ingin usaha untuk ekspektasi kira-kira 30-40 cup sehari ya. Jadi untuk newcomer lah ya. Jadi baru-baru apa saja yang dibutuhkan untuk membuka suatu kedai ya. Ini aku tulis di sini biaya kurang lebih ini 30 cup sampai 40 cup per hari ya guys ya. Saya tulis di sini. Jadi yang pertama ya kan sudah pasti kalian harus ada tokonya dulu. Toko ya. Toko ini kalian mungkin bisa sewa ya, ataupun punya sendiri ya. Jadi ini biayanya tentatif ya. Biaya tentatif. Ini tergantung wilayah juga. Yang kedua, kalian harus cari mesin kopinya ya. Mesin kopi itu sudah termasuk tools ya, misalkan mill jug ya, terus temper dan kebutuhan lainnya, timbangan ya, terus ampas kopi ya. Jadi kira-kira ini mesin bervariasi ya, kembali ke kebutuhan kalian juga. Jadi menurut saya ini kalian perlu siapkan budget sekitar 4 juta rupiah ya. Kalau ada dana lebih tidak masalah. Jadi saya dengan ini pengalaman saya aja ya, selama saya ada di bidang kopi ini, saya lihat rata-rata teman-teman saya memulai mesin kopi itu yang dengan budget segini, dengan asumsi dapat semua ini ya. Jadi bervariasi, apalagi sekarang di era sekarang mesin kopi sudah murah-murah sekali ya. Dan juga kalian harus siapkan grinder ya. Ini udah pasti, grinder dibagi 2 macam juga. Kalian harus dipisahin. Ini untuk manual brew ya, manual brewing ya. Ini kalian siapkan budget sekitar bervariasi ya, 400 sampai 600 ribu ya. Dan juga ini untuk espressonya kalian harus dipisahin, yang jangan dijadikan satu. Espresso bervariasi juga, kamu tinggal cari kembali ke kebutuhan kalian. Aku lihat yang memadai itu 1,5 juta sampai 4 jutaan ya. Ini kembali ke kebutuhan ya untuk awal-awal ya. Jadi kalian untuk kalian yang ingin memulai usaha, menurut saya kembali ke ego masing-masing ya. Jangan termakan ego kalian ya. Jadi kalian mau yang asumsi kalian harus cari yang bagus, mahal berarti bagus, tidak seperti itu ya. Jadi kalian kalau bisa usaha, kenapa nggak minimalkan budget dulu terlebih dahulu, kalau udah jalan baru kita upgrade ya. Bagusan sih seperti itu. Yang keempat, ini menurut saya manual tools ya. Jadi apa manual tools itu? Seperti pertama V60. Ini jika opsi kalian ada menyediakan untuk manual brewing ya. V60 itu harganya di range di marketplace itu 45.000 sampai 80.000 ya. Ini per piece ya. Jadi ini kembali ke kebutuhan kalian sih, mau belinya berapa banyak. Dan juga untuk kedua pilihan saya, rata-rata itu orang pasti sediakan mau kapot ya. Mau kapot itu juga bervariasi 75.000 sampai 300.000 ya. Ini kembali ke kebutuhan kalian juga. Ini per piece ya, per piece. Dan juga yang ke selanjutnya mungkin kalian boleh siapkan namanya French press ya.
French press itu bervariasi juga 80.000 sampai 150.000 ya, ini per piece. Ya. Oke, untuk manual brew-nya lagi ada lagi manual brew, kemungkinan ini rock presso ya. Ini opsi juga, kalian boleh sediakan atau tidak ya, karena kalian kan sudah ada mesin kopi ya. Mesin kopi kan sudah bisa menghasilkan espresso. Jadi rock presso ini opsi jika kalian mungkin ya di daerah kalian yang ada yang suka mati lampu, ya kan, kalau kalian mati lampu otomatis mesin kopi kan memakai listrik. Kemungkinan kan jadi nggak bisa dipakai, kalian nggak bisa jualan ya. Jadi ini rock presso, ini menurut saya ini opsi kedua. Opsi 2, kalian butuh atau tidak, ini kurang lebih 3 juta ya. Jadi sekarang yang kelima, kita harus cari namanya cup sealernya jika kalian mau take away ya. Cup sealernya itu di marketplace sekitar 600 sampai 800 ribu ya. Jadi keenam, kalian juga harus cari namanya ya coffee beans-nya ya. Beans-nya, asumsi ini untuk Porta 58 mm ya. Jadi yang dipakai itu dipakai untuk double shotnya biasanya kurang lebih 18 gram ya. Jadi 1 kilo kopi itu sama dengan 1000 gram kan. Jadi 1000 gram dibagi 18 gram itu bisa menghasilkan 5,666 sekian gram. Jadi kita asumsikan saja 56 cup ya. Jadi 1 kilo itu menghasilkan 56 cangkir kopi. Jadi kalian asumsikan sendiri ya, kopi ini harganya juga bervariasi. Kalau kalian targetnya sehari 40 cup, berarti kamu harus ya kan 40 cup dibagi 1000 gram, 1 kilo kopi aja bisa menghasilkan 56 cup. Berarti ini udah lebih dari 40 cup ya guys ya. Jadi kalian asumsikan sendiri, jika kalian ingin menjual setiap bulan, setiap harinya 40 cup, berarti kalian harus sediakan berapa banyak kopi. Dan juga yang ketujuh, ini sirup ya. Jadi pelengkap juga, ini sirup penting sih. Jadi saran saya sih maksimal tuh 3 macam saja, jangan terlalu banyak lah. Ya, yang umum-umum aja seperti hazelnut. Ya, hazelnut nih penting, karamel. Biasa yang terakhir itu vanilla. Ya. Jadi ini 3 kurang lebih. Ini banyak merek ya, kembali ke kebutuhan kalian aja, kembali ke selera. Ada yang tesnya suka yang manis sekali, ada yang nggak suka yang terlalu manis ya. Jadi kurang lebih 500 ribu lah. Ini mungkin udah lebih lah, mungkin kelebihan, maksudnya terlalu ada budget lebih di sini. Terus yang ke-8, kalian boleh siapkan namanya powder ya. Powder itu juga kalian siapkan 3 jenis saja, seperti matcha ya, ini juga red velvet yang umumnya, dan juga taro ya. Jadi ada 3 warna, jangan yang terlalu mirip-mirip. Ini matcha kan warnanya hijau ya, red velvet kan merah, taro kan ungu ya. Jadi ini kurang lebih juga menurut saya 500 ribu ya. Jadi yang ke-9, yang menurut saya ini gelas ya. Gelasnya juga ada 2 macam. Kamu mau gelas plastik untuk take away atau gelas kaca untuk dine in ya. Jadi ini kurang lebih gelas siapkan dana 1 juta lah ya. Jadi ini asumsi kasar aja ya. Jadi ini mungkin semua ada lebih-lebihnya lah, nggak pas ya. Kembali ke kebutuhan kalian juga. 10 menurut saya ya, ini meja atau akomodasinya. Misalkan kamu butuh untuk yang dine-in kan, kalian pasti butuh meja dan kursi-kursinya ya. Kurang lebih kalian siapkan budget 7 juta lah. 7 juta ya. Ya ini kembali ke kebutuhan, kembali ke konsep-konsep kalian juga. Yang ke-11, perlengkapan lainnya, perlengkapan F&B-nya lain. Seperti gula ya kan, gula putih umumnya, gula cair atau gula brown sugar ya, gula merah ya.
sugar, dan juga kalian boleh siapin namanya sedotan. Ya, jadi ini kurang lebih juga mungkin lah sekitar asumsi 1 juta lah. Yang ke-12, ini kalian perlu siapin kompor gas, ya, atau juga water heater, maksud aku water boiler. Terus ini teko, ya. Jadi ini asumsikan juga ini kurang lebih 3 juta lah paling mahal, ya kan. Yang ke-13 kita 13, oh ini faktor yang penting juga nih. Ini air minum, ya. Jadi kalian tanpa air minum ini kalian tidak bisa menghasilkan kopi. Ya, ini air minum galonan ya. ini juga termasuk dari budget kita, budget untuk kedai. Ya. Jadi total keseluruhan tadi sudah total semua. Ya. Kita totalin ya. Yang pertama kan ini di luar biaya rumah ya. Yang kedua kita mulai dari 2. Jadi mesin itu 4 juta. Yang ketiga itu kita cakap kasar ambil 4 juta juga lah ya. Terus untuk grinder tadi udah ya, sekarang kita nomor 4-nya. Ini kita anggap saja ambil paling banyak ya, anggaplah 2 juta. Sekarang kita yang kelima, cup sealer ya, kita ambil 800.000. Udah habis 10 juta, sekarang ke-6, kopi asumsikan 3 juta. Ya, sekarang udah 13 juta, sekarang nomor 7 sirup, sirup juga ini asumsikan ya. Kita asumsikan ini juga, ini kan satu sirup biasanya umumnya 900 ml ya. Biasa sekali pakai itu kurang lebih 8-10 ml ya. Ada juga yang sekitar 20 ml. Jadi kita asumsikan sirup dulu 1000 lah ya, 1 juta. Dan juga powdernya kita asumsikan juga 1 juta aja. Ya, gelas 1 juta juga. Ya, sekarang kita ke nomor 10. Meja akomodasi ini juga kembali ke kebutuhan kalian, kita anggap 7 juta. Gula-gula dan lain-lain 1 juta. Kompor gas ya kurang lebih 3 juta. Air minum kita asumsikan 700.000 lah. Ya. Jadi total keseluruhannya itu 28, anggaplah 30 juta ya, 28.500. Nah, ini jadi udah saya ringkasin ya, biayanya berapa. Jika nanti kalian butuh, nanti saya bakal DM ke kalian ya, atau mungkin saya bisa WhatsAppin ke kalian juga, atau saya email ke kalian untuk biaya-biayanya berapa. Nanti untuk lebih jelasnya saya bakal kirim ke kalian ya. Jika kalian ingin minta, DM aja. Instagram saya juga boleh, nanti saya kasih link di bawah ya guys. Jadi itu aja sih ya, saya jelaskan untuk berapa total keseluruhan biayanya. Semoga perhitungan yang tadi saya berikan itu bermanfaat bagi kalian. Jadi kalian bisa nih nabung dulu. Misalkan kalian pengen usaha, kalian nabung dulu. Jadi atau mungkin kalian belinya boleh bertahap-tahap ya. Jadi belinya sedikit demi sedikit, cicil. Nanti akhirnya udah semua kekumpul, kalian baru bisa membuka suatu kedai tersebut ya. Dan juga jika kalian kurang jelas dengan catatan yang saya tadi itu buat, nanti kalian boleh chat saya atau email kalian. Nanti saya bakal email ke kalian supaya lebih detail ya, lebih jelas, lebih rapi juga ya, tidak seperti tulisan tadi saya berantakan ya. Jadi begitu aja, semoga konten yang saya berikan hari ini bermanfaat. Dan juga kalian harus jaga kesehatan selalu, pakai masker kemana-mana ya, karena COVID sekarang semakin banyak ya. Jadi gitu aja, semoga kalian terbantu dengan channel saya. Tolong kalian like jika kalian suka, dan juga kalian boleh share kepada teman-teman kalian yang ingin membutuhkan informasi ini. Dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih.